Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan Ibu sampaikan saat ini yaitu tentang penawaran. Nah, langsung saja. Apa sih itu penawaran? Kalau dilihat dari definisi, penawaran itu biasa disebut dengan supply ya. Berarti adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh siapa? Oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, jelas ya, berarti penawaran itu, ingat aja, kalau penawaran itu berarti menawarkan. Menawarkan apa? Menawarkan barang dan jasa. Siapa yang menawarkan? Nah, yang menawarkan adalah produsen. Menawarkan barang dan jasa kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi itu kalau dilihat dari definisi ya. Jadi penawaran itu adalah barang dan jasa yang siap ditawarkan. Tujuan seorang produsen itu apa sih? Apakah dia hanya menjual barang dan jasa saja? Enggak ya. Tujuan produsen itu adalah mendapatkan keuntungan. Nah, karena dia ingin mendapatkan keuntungan, oleh karena itu dia berjualan barang dan jasa. Kalian harus ingat bahwa tujuan seorang produsen itu adalah mendapatkan keuntungan. Nah, dari dasar inilah kita masuk sekarang ke hukum penawaran. Penawaran tadi biasa Ibu sebut dengan supply, simbolnya adalah S. Kalau permintaan kemarin demand, simbolnya D kecil ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum. Berarti ketika harga naik, gitu kan ya, maka quantity of supply-nya naik apa turun? Kalian harus ingat bahwa tujuan seorang produsen adalah mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kalian seorang produsen, ketika harga naik, gimana caranya biar dapat untung yang banyak? Maka supply-nya akan naik gitu. Karena tadi itu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Tapi ketika harga sedang turun, maka quantity of supply-nya akan ikut turun. Kenapa ikut turun? Karena ya itu tadi balik lagi, mendapatkan keuntungannya kecil. Contoh, kalau misal nih harga cabai lagi murah, misalnya 5.000, banyak gitu dapatnya. Nah, penjual tuh rata-rata ya akan menjual barangnya akan sedikit. Karena apa ya? Dia capek gitu ya, cuma dapat untungnya sedikit. Buat apa? Tapi ketika harganya lagi naik gitu, kayak misal masker, dulu awal-awal satu masker itu 10.000, pasti banyak yang jual masker. Kenapa? Karena ya tadi itu untungnya banyak. Jadi ketika harga naik, maka quantity of supply-nya akan naik. Gitu ya. Jadi ingat aja kalau kita bahas hukum supply, tujuan seorang produsen itu apa? Adalah mendapatkan keuntungan. Nah, dilihat dari hukumnya, maka ini berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus ya. Berbanding lurus. Karena ketika P naik, Q-nya ikut naik gitu ya. Ketika P-nya turun, Q-nya ikut turun. Maka berbanding lurus. Sifatnya berarti untuk supply adalah positif. Seperti itu ya. Karena dia berbanding lurus. Nah, positif ini nanti ngaruh ke fungsi penawaran. Ya, berarti nanti bentuknya adalah quantity of supply sama dengan A plus BP ya. Kenapa plus? Karena berbanding lurus. Di sininya kalian nanti kalau ngitung harus plus. Karena apa? Sifatnya berbanding lurus untuk penawaran. Paham ya? Nah, untuk mencari fungsi ini sama seperti permintaan kemarin. Rumusnya kita pakai P min P1 gitu ya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1
per Q2 min Q1. Nah ini nanti jawabannya harus seperti ini. Seperti itu. Jadi bedanya permintaan dengan penawaran adalah kalau penawaran ini kita lihat dari sudut pandang produsen. Seorang produsen dia jualan itu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Maka ketika P-nya naik, otomatis quantity of supply-nya ikut naik. Karena itu tadi untung, mumpung harganya lagi mahal nih, kita jual sebanyak-banyaknya biar dapat untung. Tapi ketika P-nya turun, maka quantity of supply-nya akan turun. Produsen nggak mau jual barangnya banyak-banyak karena tadi barangnya untungnya cuma dikit. Nah ini berbanding lurus, maka fungsinya nanti harus positif karena sifatnya adalah berbanding lurus. Rumusnya kita pakai yang ini, sama seperti yang demand. Seperti itu, paham ya? Jadi kalau produsen itu berarti melakukan penawaran. Oke, lanjut ke faktor apa sih yang mempengaruhi naik turunnya penawaran? Nah, faktor-faktor apa saja sih yang menentukan jumlah penawaran? Nah, yang pertama ada perubahan dalam harga faktor produksi. Faktor produksi itu adalah faktor-faktor yang menentukan pada saat pembuatan barangnya ya. Jadi faktor pada saat produksi barangnya. Jika harga sumber daya alam, nah ini faktornya sumber daya alam, tenaga kerja atau sumber daya modal yang digunakan untuk memproduksi suatu barang meningkat, otomatis penawaran akan mengalami penurunan. Jadi kesimpulannya, jika harga faktor-faktor produksi tersebut menurun, maka penawarannya pun akan meningkat. Jelas ya, kalau kita nih misal ingin menjadi seorang wirausaha, ingin bikin perusahaan gitu, ternyata setelah dipikir-pikir, ternyata biaya produksinya murah nih gitu. Otomatis kalau biaya produksinya murah, jumlah barang yang ditawarkan pasti akan banyak karena gampang kok buatnya, murah kok gitu kan. Berarti biaya produksinya ketika murah, quantity of supply-nya akan naik. Berbeda kalau ternyata setelah dipikir-pikir biaya produksinya itu mahal. Otomatis kalian akan menjual barangnya dalam jumlah yang sedikit. Karena apa tadi? Biaya produksinya mahal. Seperti itu ya. Jadi ternyata yang menentukan penentu penawaran ada biaya produksi. Oke, next, lanjut yang kedua ada perubahan dalam teknologi. Nah, teknologi baru seringkali dapat mengurangi biaya produksi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan dalam penawaran. Perusahaan yang pakai teknologi dengan yang pakai manual lebih mahal yang menggunakan manual. Kenapa? Karena dia lebih boros, lebih banyak membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga kerja manusia. Nah, kalau kita pakai SDM berarti harus digaji, gitu kan ya. Berbeda kalau pakai teknologi. Berarti kesimpulannya, semakin canggih teknologinya, gitu kan. Teknologinya semakin canggih, ya pasti dong quantity of supply-nya akan naik karena jumlah yang ditawarkannya akan naik. Lebih cepat, lebih efisien karena dia menggunakan teknologi. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Perubahan dalam peluang. Nah, ini peluang ya, ingat peluang mendapatkan laba dari memproduksi produk lain. Kalian harus ingat tadi bahwa tujuan seorang produsen adalah mendapatkan keuntungan. Jadi ingat lagi, kalau memang peluang labanya sedikit memproduksi barang tersebut, maka quantity of supply-nya akan turun. Tapi kalian lihat kalau peluang labanya tinggi, kalian beralih gitu untuk menjual barang yang
keuntungannya lebih besar. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, ketika peluang labanya banyak, otomatis quantity of supply-nya akan naik. Kebalikannya, tapi kalau peluang labanya memang kecil, kalian harus beralih membuat barang yang peluang labanya lebih besar. Seperti itu. Next ya. Nah, di sini ada perubahan dalam ekspektasi produsen terhadap tingkat harga. Ekspektasi itu maksudnya harapan gitu ya. Ekspektasi produsen terhadap tingkat harga produk yang dijualnya di masa datang mempengaruhi penawarannya saat ini. Jelas, nih baca. Jika penjual memperkirakan harga produk yang dijualnya akan meningkat di masa datang, mereka akan mengurangi penawarannya saat ini untuk menunggu harga yang lebih tinggi di masa datang. Jika penjual memperkirakan harga produk yang dijualnya akan menurun di masa datang, berarti mereka akan berusaha untuk menjual lebih banyak produk pada saat ini sebelum harganya turun. Jelas ya. Jadi kalau memang ini mah kayak menunggu waktu yang lebih tepat untuk dijual. Kalau dia lebih menguntungkan di masa depan, ya kalian harus jualnya tunggu harganya naik gitu. Tapi kalau tahun depan rugi, kalian harus jual saat ini. Berarti kesimpulannya adalah pilih waktu yang tepat, pilih waktu yang paling menguntungkan untuk dijual. Seperti itu. Paham ya? Jadi ya kalau kita bahas penawaran, ingat lagi bahwa penawaran datangnya dari produsen. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ada perubahan dalam jumlah penjual di pasar. Jumlah penjual ternyata emang ngaruh. Ya jelas ya, mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah penjual yang lebih banyak itu akan meningkatkan jumlah penawaran. Jumlah penjual yang lebih sedikit akan mengurangi jumlah penawaran. Jelas, kalian pernah kan nemu misal barang gitu susah banget ditemuinya di pasar. Misal barang A nih, barang A itu susah ditemunya, susah dicari gitu di pasar. Kenapa dia sampai susah untuk dicari di pasar? Ya karena barangnya sedikit. Kalau barangnya sedikit, berarti bisa disimpulkan bahwa quantity of supply-nya itu kecil. Kenapa sampai quantity of supply kecil? Karena penjualnya sedikit gitu. Ada juga barang, misal barang B nih, gampang banget dia ditemuin gitu ya, gampang dicari, di mana-mana ada gitu. Kenapa dia gampang dicari? Otomatis karena barangnya itu pasti banyak. Barangnya banyak. Kenapa dia bisa barangnya banyak? Karena jumlah yang ditawarkannya juga ikut banyak. Kenapa sampai quantity of supply-nya bisa naik? Karena penjualnya banyak, yang menjual barangnya banyak gitu ya. Jadi kalau jumlah penjual itu mempengaruhi quantity of supply. Berarti kalau penjualnya banyak, otomatis quantity of supply-nya akan gitu. Paham ya? Oke, kita sudah membahas banyak sekali faktor-faktor gitu ya. Yang pertama ada perubahan dalam jumlah penjual di pasar, kemudian ada ekspektasi produsen terhadap tingkat harga, lalu ada teknologi, ada peluang mendapatkan laba, dan ada juga harga faktor produksi. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal dari faktor-faktor yang merubah penawaran.
Jadi di sini ada kasus, kalian tentukan penawarannya naik, turun, atau bahkan tetap. Kita baca dulu di sini, pasarnya pasar apa sih? Pasar terhadap mobil baru. Pasar terhadap mobil baru yang dijual di Amerika Serikat. Nah, kalian tentukan faktor-faktor itu menyebabkan perubahan nggak terhadap jumlah penawaran. Apakah akan naik, turun, atau tetap? Ya, oke. Kita lihat contoh soalnya nomor 1. Pekerja pabrik mobil setuju dengan pengurangan upah dan tunjangan. Nah, di sini pekerja pabrik berarti maksudnya karyawannya. Mereka setuju, berarti tanpa adanya paksaan, dengan pengurangan upah dan tunjangan. Oke. Berarti kalau setuju ada pengurangan upah, penawarannya naik, turun, atau tetap. Kita lihat di sini, berarti kan pekerja pabrik mobil setuju dengan pengurangan upah. Otomatis pembayaran gajinya akan berkurang. Gaji berkurang berarti biaya produksinya atau beban perusahaannya, biaya produksinya akan turun ya. Kalau biaya produksi turun, maka quantity of supply-nya akan naik. Kayak gitu ya. Jadi penawarannya jawabannya adalah naik. Nomor 2. Teknologi baru meningkatkan efisiensi pabrik-pabrik di Detroit. Nah, ini jelas ya. Berarti dia pakai teknologi baru, meningkatkan efisiensi. Di sini ada kata-kata efisiensi. Maka penawarannya akan, iya jelas ya, penawarannya naik. Kenapa naik? Ya karena dia pakai teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teknologinya semakin canggih, otomatis quantity of supply-nya akan semakin naik. Seperti itu ya. Nomor 3. Nah, harga baja meningkat 10%. Di sini ada kata-kata meningkat 10%. Baja itu adalah bahan dasar untuk pembuatan mobil ya. Berarti kalau harga baja meningkat 10%, sudah jelas biaya produksinya mengalami kenaikan. Nah, kalau biaya produksinya mahal nih biaya produksinya, otomatis quantity of supply-nya gimana? Ya akan turun. Karena tadi biaya untuk membuat mobilnya itu lagi naik, berarti jumlah yang ditawarkan akan mengalami penurunan. Seperti itu ya. Nah, terakhir, terjadi kelangkaan barang elektronik. Permintaan konsumen terhadap barang elektronik baru tidak terpenuhi. Ingat, pasarnya tadi adalah pasar mobil. Pasarnya pasar mobil, tapi di sini ada kelangkaan barang elektronik ya. Kalau kalian jadi produsen, berarti ini adalah peluang labanya besar nih, karena orang-orang lagi nyari barang elektronik. Permintaan akan elektronik. Nah, permintaan akan barang elektronik sedang tinggi nih, quantity demand elektronik sedang tinggi. Otomatis penawaran akan mobil mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Karena kita beralih untuk menjual barang elektronik. Di sini jawabannya karena beralih menjual barang elektronik. Gitu. Karena orang-orang lagi banyak nyari elektronik nih. Ya udah kita jual barang elektronik aja. Berarti penawarannya akan turun. Tadi ya ekspektasi atau peluang laba memproduksi produk lain, jadi beralih ke elektronik. Nah, itu ya contoh-contoh dari faktor-faktor apa saja sih yang merubah jumlah penawaran. Nah, seperti ini ya. Oke, selesai sudah untuk pembahasan penawaran. Di video selanjutnya Ibu akan membahas tentang harga keseimbangan. Nah, kalian tonton video selanjutnya untuk pembelajaran kalian di rumah.
Oke semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.